Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Kitab Mawas Diri, tempat di mana kita menggali berbagai kisah sejarah Nusantara maupun dunia. Langsung saja kita mulai pembahasannya, dan selamat mendengarkan. Pembahasan kita kali ini berjudul Bre Lasem, perempuan cendekia dalam bayang-bayang Gajah Mada. Di antara gemuruh sejarah kebangkitan Majapahit, lahirlah seorang perempuan bangsawan yang kelak akan dikenal sebagai Bre Lasem. Ia adalah cahaya dari timur, lahir dari rahim Wangsa Rajasa, keturunan raja-raja besar yang menghubungkan garis darah Ken Arok dari Tumapel hingga Raden Wijaya, pendiri Majapahit. Masa kelahirannya berada di tengah pergolakan besar ketika Singhasari yang dulu jaya telah runtuh, digulingkan oleh pasukan Jaya Katuang dari Kediri. Namun dari reruntuhan itulah Raden Wijaya bangkit dan mendirikan Majapahit pada tahun 1253, membuka lembaran baru bagi tanah Jawa. BH Bre Lasem tumbuh dalam lingkungan istana yang penuh intrik, kehormatan, dan tuntutan. Sejak kecil ia telah dibesarkan dalam tradisi kebangsawanan yang ketat. Tidak hanya diajarkan tata krama dan tugas seorang bangsawan wanita, ia juga mendapatkan pendidikan istimewa, mempelajari sastra kawi, ajaran dharma, sejarah leluhur, serta seni diplomasi dan pemerintahan. Di balik selubung kehalusan dan keayuan, tumbuh kecerdasan dan ketajaman berpikir yang mengagumkan. Ia menyerap banyak hal dari pustaka istana, dari kisah Mahabharata hingga ajaran politik para leluhur. Di lingkungan keraton Majapahit, tidak banyak perempuan yang diberi ruang untuk tumbuh sebagai cendekia. Namun Bre Lasem adalah pengecualian. Para empu dan pendeta yang biasa mengajar para pangeran juga disuruh mengajarinya. Ia menjadi pengamat tajam atas dinamika kekuasaan sejak muda. Ia tahu bahwa Majapahit bukanlah kerajaan yang mapan secara langsung. Ia lahir dari kesepakatan, perang, dan percampuran kekuatan. Raden Wijaya, meski diakui sebagai pendiri, tetap bergantung pada kesetiaan para punggawa seperti Arya Wiraraja dan Lembu Sora. Dalam dunia yang dikuasai pria, Bre Lasem mulai menempatkan dirinya sebagai pengamat dan kelak sebagai pelaku. Di tahun-tahun awal kebesaran Majapahit, Bre Lasem menyaksikan pertumbuhan kerajaan yang pesat. Ia melihat bagaimana istana membangun kekuatan dari pusat di Trowulan ke wilayah pesisir, seperti Lasem, Tuban, dan Canggu. Lasem, yang kelak menjadi wilayah kekuasaannya, adalah pelabuhan penting dengan hubungan maritim ke Tiongkok dan Champa. Sejak remaja, Bre Lasem sudah diajak dalam pertemuan-pertemuan istana, mengenal para pejabat, bahkan berbicara langsung dengan para penasehat kerajaan. Meski namanya belum banyak disebut dalam naskah-naskah pada masa awal, perannya mulai terbentuk. Ia menyadari bahwa untuk bertahan di dunia para lelaki yang haus kuasa, ia harus lebih dari sekadar simbol. Ia harus menjadi pemimpin. Di tengah-tengah istana Majapahit yang masih muda dan dipenuhi semangat ekspansi, Bre Lasem menyiapkan dirinya. Ia bukan hanya seorang putri, ia adalah bagian dari fondasi yang akan menopang kejayaan kerajaan di masa mendatang. Dan dari cahaya timur, ia mulai bersinar perlahan namun pasti. Ketika kekuasaan Majapahit mulai menancapkan pengaruhnya ke berbagai penjuru Nusantara, Bre Lasem telah menempati posisinya sebagai salah satu tokoh kunci dalam struktur kerajaan. Gelar Bre bukanlah sekadar penghormatan, melainkan jabatan resmi yang setara dengan penguasa daerah otonom dalam sistem kenegaraan Majapahit. Lasem, wilayah pesisir yang strategis di timur laut Pulau Jawa, bukan hanya pusat perdagangan laut, tetapi juga wilayah penting dalam lalu lintas diplomasi dan ekonomi kerajaan. Bre Lasem berdiri sebagai penguasa wilayah ini, bukan sebagai wakil simbolis, tetapi sebagai pemimpin administratif dan politik penuh kuasa. Dalam struktur politik Majapahit yang bersifat feodal, kekuasaan dibagi-bagi kepada para anggota keluarga, kerajaan melalui sistem Tra. Wilayah-wilayah penting dikuasai oleh kerabat raja yang bergelar Bre, seperti Bre Daha, Bre Wengker, Bre Mataram, dan Bre Lasem.
Pembagian ini bukan sekadar bentuk patronase kekuasaan, melainkan cara untuk menjaga kestabilan dinasti dan memastikan bahwa setiap wilayah tetap dalam pengaruh pusat. Bre Lasem sebagai bagian dari keluarga inti raja membawa nama dan legitimasi Majapahit di Lasem, serta bertanggung jawab atas urusan perpajakan, ketertiban, dan hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan luar di kawasan maritim perempuan. Dalam sistem ini memiliki jalan untuk berkuasa, bukan melalui perebutan senjata atau kudeta, tetapi melalui darah dan pernikahan. Bre Lasem memanfaatkan posisi ini dengan cermat. Ia berasal dari garis utama Wangsa Rajasa dan memperkuat posisinya melalui aliansi perkawinan, baik dengan bangsawan setempat maupun dengan pejabat penting istana. Tidak jarang perempuan bangsawan seperti dirinya menjadi penentu arah kekuasaan dengan menjadi penghubung antara dua terah besar yang bertikai. Dalam catatan para raton dan Nagara Kretagama, sejumlah perempuan penguasa disebutkan, tidak hanya sebagai istri atau ibu dari raja, tetapi sebagai penguasa wilayah otonom yang memiliki kewibawaan sendiri. Sebagai Bre Lasem, ia membentuk Dewan Penasihat lokal, menunjuk pejabat pelabuhan, dan mengatur urusan pajak atas barang-barang yang keluar masuk pelabuhan Lasem. Ia juga menjadi pelindung bagi para pedagang asing dan memberikan jaminan keamanan bagi kapal-kapal yang bersandar di pelabuhannya. Hal ini membuat Lasem tumbuh menjadi salah satu wilayah terkaya di Majapahit dengan hubungan dagang yang kuat hingga ke Tiongkok dan Champa. Bre Lasem pun seringkali dilibatkan dalam pertemuan Dewan Istana, terutama ketika menyangkut urusan luar negeri dan tata niaga maritim. Kekuasaannya bukan tanpa tantangan. Ia harus menghadapi kecemburuan dari kalangan pangeran yang tidak senang melihat seorang perempuan memegang wilayah strategis. Namun dengan kecerdasannya, ia memainkan politik, halus membangun jaringan kesetiaan, dan tetap menjaga hubungan baik dengan Istana Trowulan. Keberhasilannya sebagai Bre bukan hanya karena garis keturunannya, tetapi juga karena kemampuannya membaca peta kekuasaan dan memainkan perannya dengan ketenangan dan presisi. Dalam lingkaran politik Majapahit yang keras dan penuh intrik, Bre Lasem membuktikan bahwa seorang perempuan bisa menjadi pusat kekuasaan tanpa harus menghunus keris. Kebesaran Majapahit tak bisa dilepaskan dari nama Gajah Mada, Sang Mahapati Agung, yang mengucap sumpah palapa dan mengguncang seluruh jagat Nusantara. Dalam bayang-bayang tokoh besar itu, ada sosok lain yang tak kalah penting, namun jauh dari sorotan, Bre Lasem. Dalam suasana politik yang digerakkan oleh ambisi ekspansi dan supremasi, Bre Lasem memainkan peran yang berbeda, lebih halus, lebih diplomatis, namun sama-sama menentukan. Perjumpaan pemikiran dan kepentingan antara dua tokoh ini menciptakan ketegangan yang membentuk arah kerajaan. Gajah Mada adalah sosok ambisius. Sumpah palapa yang ia ucapkan bukan sekadar janji pribadi, melainkan peta jalan menuju penyatuan wilayah Nusantara di bawah Panji Majapahit. Namun tidak semua pihak dalam kerajaan sepenuhnya setuju dengan pendekatan militeristiknya. Bre Lasem adalah salah satu di antaranya. Sebagai penguasa wilayah pesisir yang terbuka pada interaksi dagang dan budaya, ia memandang pendekatan kekerasan bisa merusak stabilitas dan kepercayaan yang telah lama dibangun dengan kerajaan-kerajaan sahabat. Ia bukan penentang terbuka, tetapi suaranya sering menjadi bisikan penyeimbang dalam Dewan Istana. Hubungan antara Bre Lasem dan Gajah Mada adalah cermin dari dua kekuatan besar dalam tubuh Majapahit. Satu bertumpu pada kekuasaan dan penaklukan, yang lain pada diplomasi dan keberlanjutan. Bre Lasem menyadari bahwa perluasan wilayah secara agresif membawa risiko yang besar, terutama terhadap hubungan luar negeri dan jaringan dagang. Ia melihat potensi keretakan internal bila wilayah-wilayah yang ditaklukkan tidak dikelola dengan hati-hati. Disinilah letak ketegangan tersembunyi antara dirinya dan Sang Mahapatih. Keduanya bertemu dalam rapat-rapat istana, saling menyampaikan pendapat dengan bahasa yang penuh lapisan. Tidak pernah ada pertentangan terbuka,
Namun ketidaksepahaman, mereka tersirat dalam setiap keputusan besar. Di balik itu semua, Bre Lasem juga memainkan peran sebagai penyeimbang intelektual. Ia kerap berdiskusi dengan para Brahmana dan cendekia, mencari dasar-dasar etis dan filosofis atas kebijakan kerajaan. Ia percaya bahwa kekuasaan yang besar memerlukan dasar moral yang kuat. Dalam banyak kesempatan, ia menyampaikan pandangan kepada Raja Hayam Wuruk agar setiap ekspansi tidak hanya mempertimbangkan kekuatan senjata, tetapi juga kesiapan budaya dan sosial dari wilayah yang hendak disatukan. Meskipun peran Gajah Mada lebih menonjol dalam naskah sejarah pengaruh Bre Lasem terasa dalam nuansa kebijakan kerajaan yang tidak selalu berpihak pada jalan perang. Ia adalah suara hati yang tenang, namun tetap tegas dalam menyuarakan kekhawatiran. Ketika Gajah Mada bergerak dengan langkah cepat menaklukkan Bali, Sumatera hingga Tumasik, Bre Lasem mengingatkan agar kemenangan tidak diukur hanya dari luasnya tanah yang ditaklukkan, tetapi dari kedalaman hubungan yang dibangun dengan rakyat. Dalam bayang-bayang Sumpah Palapa, Bre Lasem berjalan dengan langkahnya sendiri, tidak berteriak, tidak mengacungkan pedang, tapi suaranya bergema dalam ruang-ruang kekuasaan. Ia adalah kekuatan diam yang menjaga keseimbangan, tokoh yang berhati-hati namun tajam, dan perempuan yang berani berdiri dalam pusaran ambisi para lelaki besar di sekelilingnya. Di balik kemegahan istana Majapahit yang dipenuhi oleh para pangeran, patih dan senopati, terdapat dunia lain yang tak kalah penting. Jaringan perempuan bangsawan yang membentuk lingkar kekuasaan tak terlihat. Bre Lasem adalah salah satu poros utama dalam jaringan ini. Bersama para perempuan lain yang menyandang gelar Bre, seperti Bre Daha, Bre Pajang, dan Bre Wengker, ia membangun ruang pengaruh yang tidak ditentukan oleh senjata, tetapi oleh keluasan diplomasi, ketajaman strategi, dan kekuatan jejaring keluarga. Majapahit, dengan sistem politiknya yang rumit dan berbasis pada pembagian kekuasaan menurut trah, memberikan peluang kepada perempuan dari garis darah kerajaan untuk memegang jabatan penting. Wilayah-wilayah strategis dipercayakan kepada mereka yang memiliki kedekatan dengan pusat kekuasaan, baik sebagai putri raja, saudari raja, maupun menantu. Dalam dunia semacam ini, peran perempuan tidak hanya berada di ruang domestik. Mereka adalah penguasa, pembuat keputusan, bahkan perancang arah kebijakan, walau semua itu dijalankan dalam ruang-ruang yang sering luput dari naskah sejarah. Bre Lasem tumbuh dan berkuasa di tengah dunia ini. Ia tak hanya memerintah Lasem, tapi juga berperan sebagai penghubung antar behere, menjalin komunikasi dan koordinasi dengan wilayah-wilayah lain yang dipimpin oleh sesama perempuan. Hubungannya dengan Bre Daha misalnya, lebih dari sekadar kekeluargaan. Mereka berbagi strategi dalam menghadapi perubahan politik di istana. Dalam banyak hal, para BHRE perempuan inilah yang menjaga kestabilan Majapahit saat pusat kekuasaan terjebak dalam intrik internal atau pergeseran kekuasaan. Para Bre kerap berkumpul dalam pertemuan-pertemuan informal di balik dinding istana, jauh dari ruang sidang resmi yang dipenuhi suara para lelaki. Di tempat-tempat ini, mereka bertukar kabar, merundingkan perjodohan politik, dan menyusun langkah-langkah pengaruh untuk mendukung atau menahan kebijakan tertentu. Bre Lasem, dengan kecerdasannya yang dikenal luas, sering menjadi rujukan dalam menentukan arah. Ia mengusulkan aliansi, menyarankan mediasi antar faksi, atau sekadar menjadi pendengar yang dipercaya saat seorang Bre menghadapi tekanan dari pusat. Kehidupan perempuan di Istana Majapahit adalah ruang kekuasaan yang kompleks. Peran sebagai permaisuri atau ibu suri tidak sekadar status simbolik. Mereka bisa menjadi pelindung politik, penasehat raja, atau bahkan pemimpin bayangan yang mempengaruhi keputusan penting. Bre Lasem memahami sepenuhnya bahwa di dalam ruang domestik istana, kuasa bisa dibentuk, diarahkan, bahkan diperebutkan. Ia tahu bahwa kekuasaan tidak selalu berseru. Kadang ia hanya berbisik, dan dalam bisikan-bisikan itulah takdir Majapahit sering diputuskan.
Jaringan antar Bre ini menjadi benteng sekaligus poros kekuatan yang membuat Majapahit tak mudah runtuh saat diterpa badai politik. Bre Lasem dan para perempuan lainnya bukan sekadar tokoh pelengkap dalam silsilah. Mereka adalah aktor sejati yang membentuk denyut nadi kerajaan, yang memastikan bahwa di balik layar kekuasaan, suara perempuan tetap bergema, menentukan arah dan menjaga keseimbangan kekuasaan yang rumit dalam dinasti terbesar yang pernah lahir di tanah Jawa. Ketika langit Majapahit tampak cerah di luar, di dalam istana badai mulai menggulung. Kudeta Rakuti yang mengguncang pusat kekuasaan bukan sekadar pemberontakan biasa. Ia adalah simbol keretakan di tubuh kerajaan, konflik internal yang membongkar celah-celah dalam sistem kekuasaan Majapahit yang tampak kokoh. Di masa itu, Bre Lasem bukan tokoh militer, bukan pula pemegang komando tempur, namun langkah-langkahnya berpengaruh dalam menjaga keseimbangan di tengah kekacauan. Dalam bayang-bayang kekerasan dan pengkhianatan, ia memilih jalur diplomasi dan stabilitas. Rakuti adalah pejabat istana yang pernah menikmati kedekatan dengan pusat, namun kemudian memberontak dan berhasil menduduki istana untuk sementara waktu. Raja Jayanegara harus melarikan diri, dan dalam kekacauan itu, tidak semua wilayah tetap setia. Beberapa penguasa daerah mulai mempertimbangkan untuk menjaga jarak dari pusat, atau bahkan bersiap mengambil keuntungan dari situasi. Dalam situasi seperti ini, Bre Lasem mengambil keputusan yang berbeda. Ia memilih tetap setia pada takhta, bukan karena buta pada kekuasaan, melainkan karena ia memahami bahwa keruntuhan pusat akan menyeret seluruh tubuh Majapahit dalam kehancuran berantai. Lasem sebagai wilayah penting di pesisir timur menjadi titik aman yang dijaga ketat oleh Bre Lasem. Ia tidak mengirim pasukan ke medan tempur, tetapi mengamankan jalur perdagangan, menjaga suplai logistik, dan menjamin tidak ada pemberontakan susulan di wilayahnya. Ia memperkuat hubungan dengan penguasa daerah lain, mengirim pesan dan utusan untuk mendinginkan bara yang mulai menyala. Ia tahu, jika api ini dibiarkan merembet, maka perang saudara bisa memecah belah Majapahit seperti Singhasari sebelumnya. Ketika Gajah Mada yang saat itu masih dalam fase awal karirnya, mulai menunjukkan kesetiaan luar biasa dengan menyelamatkan Raja Jayanegara dan menyusun kekuatan balasan, Bre Lasem berada di antara para Bre yang mendukung pemulihan kekuasaan resmi. Ia ikut dalam lingkar koordinasi para bangsawan yang menolak legitimasi Rakuti. Tanpa Bre Lasem dan para penguasa daerah lain yang berpikiran serupa, gerakan pemulihan kekuasaan bisa terhambat atau bahkan gagal. Setelah kudeta Rakuti dipadamkan dan kekuasaan dikembalikan ke tangan Raja Jayanegara, Bre Lasem kembali memainkan peran penting dalam proses rekonsiliasi. Ia memahami bahwa kekuasaan yang pulih dari luka harus disembuhkan dengan diplomasi, bukan dendam. Ia menjadi penengah dalam perundingan dengan daerah-daerah yang sempat goyah dan memastikan bahwa tidak ada balas dendam yang merusak tatanan jangka panjang. Ketegangan di balik kesetiaan Bre Lasem adalah kisah tentang bagaimana kekuasaan bisa dipertahankan, bukan hanya dengan kekuatan, tetapi juga dengan kecermatan, keteguhan prinsip, dan seni membaca arah angin politik. Ia tidak mencari sorotan dalam pertempuran, namun menjadi sosok kunci dalam menjaga utuhnya tubuh kerajaan yang sedang terluka. Dalam senyap, ia memainkan peran sebagai penjaga jantung Majapahit di tengah badai. Di tengah dinamika kekuasaan yang bergolak, Bre Lasem tampil bukan hanya sebagai pemimpin wilayah, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai luhur yang menjadi jiwa Majapahit. Di bawah kepemimpinannya, Lasem berkembang menjadi salah satu pusat kebudayaan di pesisir timur Jawa. Di tempat inilah seni, sastra, filsafat, dan keagamaan bersemi dalam naungan kekuasaan yang tidak hanya menghargai pedang, tetapi juga pena dan doa. Bre Lasem meyakini bahwa kekuasaan sejati tidak cukup ditopang oleh kekuatan militer semata, melainkan harus dilandasi oleh pemahaman, kebijaksanaan, dan warisan ilmu.
Ia menjadi pelindung dan patron bagi para penulis kakawin, pewayang, serta pendeta dan cendekia yang datang dari berbagai penjuru Nusantara. Di Lasem, istananya terbuka untuk diskusi, pembacaan teks, pertunjukan sastra, serta dialog spiritual. Bre Lasem tidak hanya memberikan dana dan perlindungan, tetapi juga menjadi bagian dari percakapan itu sendiri. Ia dikenal memiliki ketertarikan pada ajaran-ajaran Hindu Siwa dan Buddha Mahayana. Dua aliran besar yang pada masa itu tidak saling bertentangan, melainkan melebur dalam semangat sinkretisme Majapahit yang khas. Beberapa sastrawan istana menyebut nama Bre Lasem secara tersirat dalam karya-karya mereka sebagai pelindung para pujangga. Ia mendanai penyalinan naskah-naskah tua dan pembangunan mandala serta vihara yang menjadi pusat pelatihan spiritual. Ia juga mendukung pembentukan lingkungan pembelajaran bagi para anak bangsawan dan pemuka desa, menjadikan wilayah Lasem bukan hanya kuat secara administratif, tetapi juga bercahaya dalam intelektual dan moral. Di tengah gejolak politik dan tekanan dari pusat kekuasaan, Bre Lasem berusaha menjaga tradisi agar tidak larut dalam kerakusan ambisi. Ia mengundang pendeta Siwa dan Buddha untuk berdialog, membicarakan etika pemerintahan, konsep karma dalam pengelolaan kekuasaan, serta bagaimana manusia memaknai hidup dalam semesta yang berubah. Ia percaya bahwa seorang pemimpin harus menjadi murid dari pengetahuan yang lebih besar, bahwa raja tidak berdiri di atas para bijak, melainkan berjalan berdampingan dengan mereka. Sinkretisme menjadi napas dari kebijakan kebudayaannya. Ia tidak memaksakan keseragaman dalam beragama, tetapi menumbuhkan rasa saling menghormati dan pemahaman antar aliran. Dalam pandangannya, perbedaan bukanlah ancaman, melainkan kekayaan. Hal ini membuat Lasem menjadi wilayah yang terbuka bagi para pendatang dari luar pulau, bahkan dari luar negeri, yang membawa ajaran baru, cerita baru, dan warna baru dalam kehidupan kebudayaan Majapahit. Peran Bre Lasem sebagai pelindung tradisi dan ilmu menjadikannya simbol perempuan intelektual dan spiritual di tengah zaman yang sering keras dan maskulin. Ia menjaga nyala api peradaban ketika badai kekuasaan mencoba memadamkannya. Dalam sunyi dan teduh Lasem, warisan budaya Majapahit dipelihara, dipertahankan, dan disebarluaskan. Semuanya berkat seorang perempuan yang memahami bahwa kebesaran sejati bukan hanya ada pada mahkota, tetapi juga dalam huruf, suara gamelan, dan mantra yang dilantunkan di pagi hari. Perang Bubat bukan sekadar tragedi diplomatik, melainkan luka dalam sejarah Majapahit yang mengoyak sendi-sendi kekuasaan. Gajah Mada, sang Mahapatih Agung, kehilangan wibawanya setelah peristiwa berdarah itu, ketika rombongan Putri Dyah Pitaloka dari Sunda dihancurkan atas nama ambisi unifikasi Nusantara. Di balik tembok istana yang dingin, Bre Lasem menyaksikan akhir dari era yang dibangun oleh semangat Sumpah Palapa. Runtuhnya Gajah Mada bukan semata kejatuhan seorang pejabat, tetapi juga kejatuhan visi besar yang sempat mengikat kerajaan-kerajaan bawah langit. Kekuasaan pusat mulai melemah, suara-suara ketidakpuasan muncul dari daerah, dan kesatuan yang dulu dijaga dengan tangan besi mulai rapuh. Dalam suasana ini, Bre Lasem tampil sebagai penyeimbang. Ia tahu bahwa kerajaan tak bisa terus berjalan di atas trauma, maka ia melanjutkan tugas-tugas pemerintahan, menjaga kestabilan wilayahnya, dan menjembatani dialog di antara faksi-faksi yang mulai saling curiga. Meski perannya tak sebesar Mahapatih dalam naskah-naskah besar, Bre Lasem adalah sosok yang menambal retak-retak yang ditinggalkan Gajah Mada. Ia mendorong penyembuhan luka politik, menyokong generasi baru bangsawan muda, dan memastikan bahwa roda kekuasaan tetap bergerak. Ia adalah bayang yang menyelimuti senjakala Palapa, bukan untuk meredupkan, tetapi untuk menjaga cahaya terakhir agar tak padam seluruhnya. Dalam diam, ia tetap berdiri di antara reruntuhan, menjadi penjaga warisan yang tersisa. Sejarah tidak selalu mencatat yang lantang dan menggelegar.
Terkadang, yang paling abadi justru berasal dari langkah yang senyap, dari kerja yang tak menuntut sorak. Bre Lasem adalah salah satu nama yang bergerak di tepian sejarah Majapahit. Tak sepopuler Gajah Mada atau Hayam Wuruk, namun pengaruhnya menembus waktu dan struktur yang ia bantu jaga tetap berdiri. Ia tidak membangun dinasti baru, tidak memimpin pasukan, atau mengucapkan sumpah-sumpah besar. Namun dalam ruang-ruang istana, di antara keputusan-keputusan penting yang disusun dengan bijak, ia hadir. Dalam kelanggengan sistem BHRI yang memperbolehkan perempuan memegang kendali wilayah, Bre Lasem menjadi panutan, seorang pemimpin yang mampu bersikap bijak dalam politik, tajam dalam diplomasi, dan lembut namun tegas dalam menjaga nilai-nilai budaya dan pendidikan. Warisannya terpahat dalam kelanjutan struktur kekuasaan Majapahit yang bertahan melewati berbagai gejolak. Ia memperlihatkan bahwa perempuan bukan sekadar pendamping dalam sistem kerajaan, tetapi juga pengarah jalan, penjaga api, dan pemangku martabat. Dalam budaya yang cenderung maskulin, ia membuktikan bahwa kecendekiaan dapat menyelamatkan lebih banyak dari sekadar kekuatan. Kini, Bre Lasem mungkin hanya disebut sepintas dalam teks-teks kuno, namun bagi mereka yang membaca dengan hati, namanya tetap bersinar. Ia adalah suara tenang dalam gemuruh kerajaan, cahaya kecil yang tetap menyala di ujung senja Majapahit. Dalam kesunyian sejarah, Bre Lasem berdiri tegak sebagai simbol perempuan cendekia yang teguh, berani, dan tak pernah benar-benar dilupakan. Terima kasih atas waktu dan perhatian sahabat semua. Semoga kisah Bre Lasem memberi inspirasi bagi kita untuk terus belajar, merenung, dan menjaga warisan budaya serta nilai kebijaksanaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Shanti Shanti. Shanti Om Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga damai dan kebijaksanaan selalu menyertai langkah kita semua.